Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-musannifu rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi'ulumihi fid dharain. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Al-bintu utawi iki iku anak wadon as-sholihatu kang bagus, kang sholihah, perempuan yang sholihah. Khadijah tu utawi Khadijah bintun iku anak wadon sholihatun kang sholihah, yuhibbuha demen ing Khadijah abuha sapa bapake Khadijah, wa ummuha lan ibune Khadijah, wa mu'allimatuha lan pira-pira guru wadone Khadijah, wa yahtarimuha lan mulyaake ing Khadijah jami'u jamilatiha sapa sekabehane kanca-kancane Khadijah. Wa kullu imra'atin utawi saben-saben wong wadon tatamanna iku duwe cita-cita sapa kullu imra'atin antakuna ing yen to ana laha iku tetep keduwe kullu imra'atin bintun sapa anak wadon misluha kang sepadane Khadijah. Wa min adatiha lan iku setengah sangking adate utawa kebiasaane Khadijah idza aradat nalikane ngarepake sapa Khadijah an-nauma ing turu antazkura ing yento utawa dadi mubtada iki utawi yento turu utawi yen to eling sapa Khadijah robbaha ing pangerane Khadijah fatashkuruhu nuli syukur sapa Khadijah ing robbaha ala an hafidhuha ing atase yen to ngreksa sinten robbuha ing Khadijah. Ini bab menerangkan tentang wanita yang sholihah. Dikasih contoh seorang wanita yang bernama Khadijah. Dia anak perempuan yang sholihah. Karena dia sholihah, dia dicintai oleh ayahnya, ibunya, dan seluruh guru-gurunya yang perempuan, dan juga seluruh sahabatnya itu mencintai Khadijah. Dan juga setiap perempuan yang melihat keadaannya Khadijah, sifat-sifatnya Khadijah, mereka berharap ingin memiliki atau ingin menjadi seorang perempuan yang seperti Khadijah dalam sholihahnya. Setiap perempuan karena melihat Khadijah ingin menjadi sholihah juga seperti sifatnya Khadijah. Salah satu dari kebiasaannya Khadijah ialah ketika ia hendak tidur itu menyebut nama Tuhannya, Allah Subhanahu wa Ta'ala, bersyukur kepada Allah, bersyukur agar ia dijaga sepanjang harinya dari segala bala dan mara bahaya, dari bala dan penderitaan. Ala an hafidhuha tula yaumiha ing dalem dawane dinone Khadijah minal bala'i saking bala wal adzalan piloro. Jadi setiap kali Khadijah mau tidur dia bersyukur kepada Allah, ingat kepada Allah, dan
meminta agar dijaga oleh Allah sepanjang harinya dari bala atau cobaan atau bencana dan juga penderitaan. Ya. Terus wataqulu lan ngucap sapa Khadijah ngucape bismika ing lafal bismika Allahumma ahya wa amut. Bismika kelawan asmo panjenengan, Allahumma ya Allah, ahya urip sapa kula wa amutu lan mati sapa kula. Ketika Khadijah mau tidur, dia selalu mengucapkan atau membaca doa sebelum tidur berupa lafal bismika Allahumma ahya wa amut yang biasa dihafalkan oleh anak-anak madrasah zaman dulu. Itu doa seperti itu. Ya, kalau bisa ya dibiasakan bismika Allahumma ahya wa amut, bismika dengan nama engkau ya Allah, Allahumma ahya saya hidup, wa amutu dan saya mati. Karena Allah itu yang menghidupkan dan yang mematikan, memiliki sifat al-muhyi, al-mumit. Al-muhyi artinya yang menghidupkan, yang memberi nyawa kepada manusia, yang menjadikan manusia itu bergerak, berpikir, ya, hidup, itu semuanya oleh Allah. Wa mutulan, dan Allah juga memiliki sifat al-mumit, artinya yang mematikan, yang mencabut nyawa seseorang manusia adalah Allah lewat lantaran malaikat Israel, ya, tapi pada hakikatnya kan Allah. Kalau tidak ada perintah dari Allah, ya malaikat Israel nggak berani. Ya, semua yang ada di bumi itu akan sirna, akan dimatikan oleh Allah. Tumbuh-tumbuhan akan hilang semuanya. Bumi akan sirna, lautan akan hilang, gunung akan berhembur-hemburan. Semua itu oleh Allah. Karena seperti itu, ketika kita mau tidur, mengucapkan hal itu supaya kita selalu ingat kepada Allah. Tidur kita dalam keadaan ingat kepada Allah, gitu. Terus wa idza qamat lan nalikane turu sapa Khadijah min naumiha sangking turune, wa idza qamat lan nalikane tangi sapa Khadijah min naumiha sangking turune Khadijah antazkura ing nyento eling sapa Khadijah Allah ing Allah aidan hale maneh fatashkuruhu nuli syukur sapa Khadijah ing Allah ala ni'matin naumi ing atase nikmate turu allazi yurihuha kang ngistirahatake sinten allazi ing Khadijah bin ta'abiha saking rakosone Khadijah wa yu'idu lan biyasaake sapa Khadijah, ya, wa yu'idu lan biyasaake wa yu'idu lan balikake sinten allazi utawa Allah mengembalikan ilaiha maring Khadijah nasyatoha ing trengginase atau semangatnya Khadijah, semangat menjadi semangat lagi karena tidur tadi. Wa taqulu lan ngucap sapa Khadijah ngucape alhamdulillahilladzi ahyana ba'dama amatana wa ilaihin nusyur. Artinya alhamdulillah utawi sakabehane puji lillahi iku kagungane Allah allazi ahyana kang bagusake sinten Allah kang nguripake sinten Allah ing kita ba'dama amatana sawuse oleh mateni sinten Allah ing kita wa ilaihi lan iku tetep maring Allah an-nusyuru utawi panggonan bali. Nah, ketika Khadijah bangun dari tidur, dia juga ingat Allah dan bersyukur kepada Allah karena sudah diberi kenikmatan yang berupa tidur. Tidur itu kenikmatan, ya. Bayangkan kalau orang tidak dikasih kesempatan untuk tidur, pastinya dalam kehidupannya itu akan kesulitan, nggak bisa tidur sampai berhari-hari, ya. Tidur itu kan takdir dari Allah, ya. Buktinya apa? Ternyata banyak orang yang nggak bisa tidur, dibuat tidur, dipaksa-paksain buat tidur. Pada kenyataannya banyak yang nggak bisa tidur, banyak penderita insomnia juga. Padahal mereka keinginannya untuk mengistirahatkan pada malam hari, tapi dibuat nggak bisa tidur, itu kan banyak.
Ya, berarti tidur itu kan pemberian dari Allah. Ya, tidur itu kodrat dari Allah Subhanahu wa Ta'ala yang perlu kita syukuri. Kalau orang nggak bisa tidur, jantung akan berdebar, pikiran akan tidak fresh, tidak fokus, ya, badan akan lemas karena kecapean, butuh tidur. Tapi nggak bisa tidur, ya badan jadi tambah capek gitu. Nah, ketika bangun tidur, bersyukur. Kita bersyukur atas nikmat Allah yang berupa tidur, yang dimana Allah memberikan kita nikmat tidur. Setelah itu kita bisa bangun, dan bangunnya itu juga dibangunkan oleh Allah, ya. Coba, pada kenyataannya banyak orang yang bangun tidurnya itu tidak sesuai jam yang mereka inginkan. Mau tidur jam 10 malam, kenyataannya sampai jam 12 nggak bisa tidur. Mau bangun sebelum subuh jam 3, mau bangun, rencananya mau sholat tahajud, pada kenyataannya malah bablas sampai subuh. Malah ada yang bablas sampai kodok subuhannya, sampai sholat subuhnya itu kesiangan. Kan ada, padahal dia sudah punya alarm HP dinyalain semua, punya HP 3 dinyalain semua alarmnya. Nah, berarti yang membangunkan itu kan juga Allah, ya. Kita bersyukur kepada Allah yang sudah memberi kita kesempatan untuk beristirahat, bisa tidur dan bisa bangun juga, dibangunkan oleh Allah. Dan dengan kita bangun dari tidur, kita bisa kembali fresh lagi, kita bisa kembali semangat lagi untuk menjalankan aktivitas sehari-hari. Dan ketika bangun tidur itu mengucapkan doa Alhamdulillahilladzi, ini ya doa, ya bersyukur gitulah, ungkapan rasa syukur kita kepada Allah. Alhamdulillahilladzi ahyana ba'dama amatana wa ilaihin nusyur. Alhamdulillahi, segala puji bagi Allah, allazi ahyana ba'dama amatana, yang dimana Allah telah membangunkan kita setelah Allah mengistirahatkan atau mematikan kita. Maksudnya mati ya mengistirahatkan. Orang tidur itu kan menyerupai orang yang mati. Kok bisa? Dalam hal kesadarannya. Sadarnya kan hilang kalau orang sudah tidur. Nah, makanya dalam bahasa Arab itu dengan kata-kata amatana. Setelah Allah membunuh kita atau mengistirahatkan kita atau mentidurkan kita, kita dibangunkan oleh Allah. Ya. Wa ilaihin nusyur, dan hanya kepada Allah kita kembali, ya, tempatnya untuk kembali hanya kepada Allah. Terus wa idza akalat analikane mangan sapa Khadijah antakroa ing yento maca sapa Khadijah awalan ing dalem kawitane macane bismillahirrahmanirrahim ing lafal bismillahirrahmanirrahim. Wa idza faragat lan nalikane rampung sapa Khadijah minhu saking aklu, saking mangane, antashkura ing yen to syukur sapa Khadijah Allah ing Allah ala ni'matil akli ing atase nikmate mangan, li annaha krana satuhune Khadijah ta'lamu iku ngerti sapa Khadijah annallaha ing sak temene Allah huwa ya Allah allazi iku zat aujada kang maujudake sapa allazi utawa Allah laha maring Khadijah at-ta'ama ing panganan wa razaqani hilan maringi rizqi sinten Allah ing ingsun ing panganan ing at-ta'am min ghairi haulin saking tanpa rekodaya minni saking esun wala quwwatin lan tanpa kekuatan, ya. Ketika Khadijah mau makan, dia membaca bismillah pada permulaannya mau makan, ya. Permulaan dalam setiap hal yang tidak jelek, berarti memuat perkara yang mubah, wajib dan sunnah, itu semua itu lebih baiknya diucapkan atau diawali dengan bacaan bismillah, ya, biar ada barokahnya ketika makan. Itu kan
biar setan gak ikut-ikutan makan gitu, biar makanannya masuk dan membawa barokah ya. Terus ketika selesai dari makan, Khadijah bersyukur kepada Allah atas kenikmatan yang berupa makan. Yang memberi makan itu kan Allah ya. Ada nasi, ada lauk. Nasi itu dari mana? Dari beras. Beras beli di mana? Beli di toko. Di toko dari mana? Sampai dari petani. Petani menanam beras, menanam padi ya, menanam padi di sawah. Petani kan hanya sebagai mewujudkan, yang menanam saja dia ya. Nanti padinya berwarna hijau ya, batang-batang padi itu berwarna hijau. Yang ngecat ya, yang mewarnai hijau itu siapa? Bayangkan ya, yang menumbuhkan padinya dari kecil sampai menjadi besar itu siapa ya. Ada aliran air yang menciptakan air itu siapa? Komposisi air itu kayak apa? Kan nggak ada orang yang bisa menciptakan air ya, yang bisa ya Allah itu ya. Pada hakikatnya semua itu pemberian Allah. Khadijah bisa ngambil nasi dari Magicom, dia ngambil nasi pakai tangannya kebetulan ada kekuatannya. Yang memberi dia kekuatan mengambil nasi itu siapa? Ya Allah ya. Yang memberi dia kekuatan untuk bisa mengunyah, untuk bisa memakan, memasukkan makanan ke dalam perutnya lewat mulutnya itu siapa? Ya Allah. Bayangkan, banyak orang yang nggak bisa makan ya, banyak orang yang tangannya tidak bisa digerakkan, yang mulutnya tidak bisa digerakkan, banyak ya. Nah, berarti semua itu pemberian Allah. Karena gitu ya, dia bersyukur kepada Allah atas kenikmatannya makan, karena Khadijah itu tahu bahwa Allah itu yang mewujudkan makanan dan yang memberikan dia makanan tanpa adanya apa, min ghairi haulin wala quwwatin ya, tanpa adanya daya dan upaya dari Khadijah itu sendiri. Terus wakanat lan ono Khadijah tu sapa Khadijah latang saiku ora lali sapa Khadijah antusolia ing nyento nglakoni salat sapa Khadijah as-sholawati ing pira-pira salat al-khamsa kang 5 jamaatan hali jamaah ma ing perkara turidina kang ngarepake sapa ya, jamaatan hali jamaah fi awqatiha ing dalem pira-pira waktune salat. Wa anta sumalan yen to poso sapa Khadijah fi syahri Ramadhan ing dalem bulan Ramadan. Wa anta qira'alan yen to maca sapa Khadijah Al-Qur'ana ing Al-Qur'an. Wa kanat lan ono Khadijah tu sapa Khadijah wa kanat lan ono sapa Khadijah takhafu iku wedi sapa Khadijah anta amala ing yen to nglakoni sapa Khadijah qabihan ing perkara ala ing perkara dosa sawaun iku padha kanat utawi ana sapa Khadijah iku wahdaha dheweane Khadijah dhewean am kanat utawa ana sapa Khadijah iku amaman nasi ing dalem ngarepe menungso li annaha krana stune Khadijah ta'lamu iku ngerti sapa Khadijah annallaha ing satemene Allah ya roha iku mirsani sinten Allah ing Khadijah fi kulli makanin ing dalem saben-saben panggonan ya. Dan Khadijah itu juga tidak melalaikan untuk melakukan sholat 5 waktu secara berjamaah di setiap waktu-waktunya. Dan juga dia berpuasa di bulan Ramadan, membaca Al-Quran. Ia juga takut untuk melakukan perbuatan yang jelek, perbuatan maksiat, baik ketika dia sedang sendirian ataupun di depan orang-orang, di hadapan orang, karena dia tahu bahwa Allah itu selalu melihatnya di setiap tempat ya. Dia merasa bahwa Allah itu selalu melihatnya ya. Memang betul gitu, tidak apa. Terus la syakka ora ono mamang iku maujud anallaha ing satemene Allah yardo iku ridho sinten Allah
an Khadijah ta saking Khadijah wa sawfa yudkhiluha lan bakal ngelebokake sinten Allah ing Khadijah al jannata ing swarga li annaha krana setuhune Khadijah bintun iku anak wadon sholihatun kang sholihah. Ya, tidak dapat dipungkiri bahwa Allah meridhoi Khadijah dan Allah akan memasukkannya ke dalam surga karena Khadijah merupakan perempuan yang sholihah. Jadi ini tentang wanita yang sholihah seperti itu tadi ya. Jadi adanya perempuan yang sholihah itu dibentuk sejak dia masih kecil, akhlaknya itu ya, mau tidur baca doa, bangun tidur baca doa, mau makan baca bismillah, dan juga melakukan sholat 5 waktu, berpuasa bulan Ramadan. Makanya dalam syariat Islam, anak kecil itu memang harus dididik sejak kecil. Ketika anak berusia 7 tahun, maka orang tua itu wajib untuk memerintah anaknya melakukan sholat. Wajib diperintah. Kalau anak itu sudah berusia 10 tahun, bagi orang tua wajib untuk memukulnya, bukan hanya memerintah. Gitu. Jadi ketika anak berusia 10 tahun, orang tua itu wajib memukulnya dengan pukulan yang ghairu mubarrihin. Secara aturan fikih itu gitu. Ghairu mubarrihin maksudnya tidak membekas ya, dengan pukulan yang menyebabkan luka yang tidak membekas dan sakitnya tidak lama. Nah, dengan catatan itu ya, luka tidak membekas dan sakitnya tidak lama atau cepat hilang dari sakit itu. Wallahu a'lamu bishawab.